Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nawayna at-ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang insyaallah kita masuk ke pertemuan ke-8, masuk pembahasan mujmal dan mubayyan. Dan insyaallah kita lanjutkan sekalian dengan beliau menjelaskan di sini nanti nas wa dhahir wal muawwal. Karena muawwal dia muqabil dari dhahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wal mujmal. Nah, di sini wal mujmal ma yaftaqiru ilal bayan. Nah, di awal beliau menjelaskan tentang takrif dari mujmal. Nah, di sini pembahasan beliau sedikit tentang mujmal dan mubayyan ini. Di mujmal hanya menjelaskan tentang takrif dan contohnya. Begitu pula di bayan. Ya. Sini katakan wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayan. Ini takrif beliau, ma yaftaqiru ilal bayan. Ini sesuatu yang membutuhkan dengan apa? Penjelasan, kepada penjelasan. Keluar dari ma yaftaqiru ilal bayan. Di sini apa saja? Nah, yang pertama kita lihat di sini ma yaftaqiru ilal bayan. Jadi bayan ini dia nanti bisa dengan fi'il, bisa dengan qaul. Atau nanti dhabitnya adalah apa yang bisa menjadi mukhassis, dia bisa menjadi bayan. Nah, itu dhabitnya seperti itu. Apa yang bisa menjadi mukhassis, dia bisa menjadi mubayyin atau bayan. Ma yaftakiru ilal bayan. Ya, keluar dari ma yaftakiru ilal bayan, jadi sesuatu yang membutuhkan kepada penjelasan, itu apa saja? Yang pertama muhmal. Kalimat kalau muhmal, ya dia kan kalimat muhmal, dia muqabil musta'mal. Muhmal itu kalimat yang tidak terpakai. Ya. Ketika dia tidak terpakai, otomatis dia tidak butuh penjelasan. Lalu yang kedua, mubayyan itu sendiri. Ya. Ma yaftakiru al bayan. Jadi mubayyan itu dia la yaftakiru al bayan. Jadi kharaja min ma yaftakiru al bayan, dia mubayyan. Karena mubayyan ya la yahtaju ilal bayan. Lalu selanjutnya apa? Zahir. Nah, zahir dia juga tidak memerlukan bayan karena maknanya dia sudah jelas. Entah nanti zahirnya dia zahir murad ataupun zahir ghairu murad. Maksudnya gimana? Zahir ghairu murad. Ketika ada orang yang mengucapkan suatu kalimat, dia menginginkan makna majaz, tapi dia tidak memberikan suatu qarinah. Kan? Berarti dia di situ kalimatnya zahir, tapi zahirnya murad atau enggak? Enggak. Karena dia tidak mendatangkan qarinah, sehingga dia akan dipahami maknanya makna zahir yang asli. Lalu zahir murad ya zahir itu sendiri, atau zahir murad seperti contohnya tadi majaz bil qarinah. Atau tafsir ta'rif yang lain, ta'rif Imam Subki itu malam tattadih dalalatuhu. Jadi mujmal itu malam tattadih dalalatuhu. Jadi setiap lafaz yang dalalahnya belum jelas itu dinamakan mujmal. Nahwu di sini beliau memberikan contoh tentang mujmal. Seperti sebagaimana di ayat salasata quru'in. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah quru'. Yaitu quru' jam'u qur'in, jamak dari quru'. Nah, kalimat quru' ini dia maknanya adalah mushtarak, dia lafadznya mushtarak karena dia memiliki makna tuhur dan makna haid. Nah, dua-duanya hakikoh. Nah, perbedaan zahir dan mushtarak itu seperti itu. Ya, hakikoh zahir, hakikoh atau lafadz yang hakikoh dia memiliki makna satu yang hakikoh, dia memiliki kemungkinan majaz. Sedangkan mushtarak dia dua-duanya hakikoh. Di sini quru' dia zahir dia hakikoh bermakna tuhur
dan dia hakikah bermakna haid. Fa innahu yahtamilul adhar wal haid. Dia memiliki kemungkinan maknanya haid dan juga makna tuhur. Kenapa? Lishtirakil qur'i bainal haidi wa tuhri. Karena kalimat qur' dia makna lafadznya lafadz mushtarak. Nah, berarti secara tidak langsung di sini beliau menjelaskan sebab-sebab dari apa? Sebab-sebab dari mujmal. Salah satu sebab dari mujmal adalah mushtarak. Lalu ada yang lain sebab-sebab dari mujmal, contohnya apa? Mushtarak bi anwa'ihi, entah dia mushtaraknya fi apa? Fil lafadz atau fil harf dan seterusnya. Lalu ada yang lain dia waqaf wal ibtida'. Nah, waqaf wal ibtida' ini juga dia salah satu sebab dari mujmal. Contohnya di ayat Ali Imran. Ayatnya gimana? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna. Itu nanti dia wakafnya ketika warrasikhun ini, ketika dia tabe dengan ayat sebelum dengan lafaz sebelumnya, berarti seakan-akan mutasyabihat dalam ayat Al-Qur'an ini yang mengetahui adalah Allah dan warrasikhuna fil ilmi. Sedangkan ketika kita katakan bahwasanya warrasikhuna ini dia ayat yang baru atau jumlah yang baru, ini menjadikan mutasyabihat Al-Qur'an itu yang mengetahui hanya Allah. Nah, itu khilafnya di situ. Lalu ada audud dhamir. Ketika audud dhamir dicontohkan, yang masyhur itu contoh masalah ketika ada seorang tetangga dan tetangganya, apakah dia diperbolehkan untuk memaku kayu di dindingnya. Nah, ini hadisnya sebagaimana la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarihi, ya. Fi jidarihi, ya. Jidarihi, hak di sini dia balik kemana? Jar yang pertama atau jar yang kedua? Ya. Kalau dia baliknya ke jar yang pertama, seakan-akan dia ke tetangganya. Jadi Z dan siapa biasanya? Z dan Amr. Z dan Amr. La yamna'u jarun, Z. Jarun di sini Z. Jarahu, siapa? Amr. An yaghriza khashabahu. Khashabahu-nya hu siapa? Oke, dia baliknya ke Amr contoh. Fi jidarihi. Jidarihi, hi-nya balik ke jidarnya si Z atau jidarnya si Amr. Nah, di situ. Nah, ini kan yahtamil. Dia bisa dua-duanya. Baliknya ke dua-duanya yahtamil. Sehingga dia termasuk dari asbab mujmal. Banyak. Jadi sebab mujmal ini banyak. Pada intinya kita ingin memberikan ada dobit. Di sana dobitnya adalah tawarudul ihtimal ma'al istiwa. Dalam artian ketika ada dua ihtimal yang sama, ya, ada ihtimal yang sama dan kita tidak bisa mentarjih salah satunya, dalam artian binafsihi, ya kita bisa mendatangkan tarjih dari luar. Dalam artian kita ingin menetapkan bahwasanya lafadz ini adalah mujmal, itu harus ada tawarud ihtimal. Tapi bukan mutlaqul ihtimal, tapi ihtimal yang musawi. Karena intinya adalah mujmal ini kalau diibaratkan Imam Tufi dalam kitab Syarah Mukhtasar Raudhah itu ngomong bahwasanya intinya adalah seperti timbangan. Lafadz ini kan alfadz, ya, kita tulis saja. Alfadz dia ihtimal, dia la yahtamilu ma'nan akhar. La yahtamilu ma'nan akhar atau yahtamil. Ya. Ketika dia la yahtamil apa? Nas. Ya, ini thariqah jumhur, an-nas. Ya. Ketika yahtamil, nanti dia yahtamil ala as-sawiyah atau tasawi atau la at-tasawi. Aula. Nah, ketika tasawi dia apa? Al-mujmal.
Ketika dia min ghairi tasawi, tarafur rajih. Tarafur rajih dia apa? Adz-dzahir. Adz-dzahir. Taraful marjuh dia apa? Al-mu'awwal. Nah. Jadi ketika dia lafadz atau setiap dalil, ketika dia yahtamil, ada ihtimal, kita lihat ihtimalnya ala tasawi atau enggak. Ketika tasawi baru kita bisa menetapkan apa? Mujmal. Ketika ihtimalnya min ghairi tasawi, ahaduhuma arjah min ghairihi minal akhar, berarti dia kita lihat, berarti dia dzahir. Maka usuli sering imma dia mendahulukan dzahir muawwal, setelah itu mujmal mubayyan, atau dia mujmal mubayyan dan setelah itu dzahir muawwal. Karena ini pembahasan tentang masalah lafadz itu min haitsu zuhur wal khofa. Jadi lafadznya dia min haitsu zuhur atau jelas maknanya atau kurang jelas. Jadi seperti ini, lafadz ketika dia la yahtamil ma'nan akhar, dia namanya nas. Kalau dia yahtamil ma'nan akhar alat tasawi, maka dia mujmal. Kalau dia la yahtamilun ma'nan akhar la alat tasawi, berarti dia imma dzahir atau muawwal. Dzahir ketika dia taraful rajih yang maknanya yang kuat, dan muawwal ketika dia makna fi tarafil marjuh. Nah, jadi kita bisa berikan dhabit tawarudul ihtimal ala tasawi. Jadi dhabitnya mujmal itu tawarudul al-ihtimal ala tasawi. Nah, dhabitnya ini semua sebab ijmal itu di sini. Jadi kalau kita menetapkan ada suatu hal, ini ijmal atau enggak, sehingga nanti memberi akhirnya ada kaidah yang masyhurah dari Imam Syafi'i itu apa? Ad-dalil idza taraqahu al-ihtimal. Nah, kalimat ihtimal ini ala tasawi atau muqarib. Jadi bukan mutlaqul ihtimal. Ad-dalil idza taraqahu al-ihtimal kasahu saubul ijmal wa saqata bihi istidlal. Kenapa saqata bihi istidlal? Karena kita tidak bisa mentarjih dari salah satunya. Ya. Karena ketika kita mentarjih atau menguatkan salah satunya, kita tarjih bila murajjih. Kita menguatkan tanpa ada penguat. Dan itu tidak boleh. Dia akan bertentangan dengan kaidah yang lain, al-amal bi aqwa adz-dzannain. Ya, itu harus itu al-amal bi aqwa adz-dzannain. Ya tadi, apa tadi? Ad-dalil idza taraqahu al-ihtimal. Nah, ini ihtimal di sini ala tasawi. Kasahu saubul ijmal wa saqata bihi al-istidlal. Ketika ada tawarudul ihtimal ala tasawi, dia akhirnya melahirkan ini kaidah ini, ad-dalil idza taraqahu al-ihtimal kasahu thawbul ijmal wa saqata bihi al-istidlal. Tadi nahwu salasata quru'in, yang perlu garis bawahi di sini ada quru. Ya, dia jam'u qur'in, dia bentuknya mustarak. Mustarak dia hakikah, punya dua makna hakikah atau lebih, sehingga sama-sama hakikah dia ta'arud, punya ihtimal yang sama, sehingga akhirnya terjadi khilaf antara madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Madhab Syafi'i mengartikan bahwasanya quru di sini apa? Tuhur. Sedangkan madhab Hanafiyah memaknai apa? Haid. Ala khilafihim. Syira' tawil ini ya. Nah, ini yang alfat la yahtamil ini mudahnya seperti ini.
ketika dia la yahtamil nas, yahtamil ala tasawi mujmal, la ala tasawi rajih, ketika rajih dia zahir, ketika dia marjuh muawwal. Nah, lalu setelah kita akan baca di sini. Di mana mubayyan? Nah, mana posisi mubayyan ada di mana? Wal bayan. Beliau melanjutkan wal bayan. Ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Setelah menjelaskan tentang mujmal, nah, nanti ada pembahasan, sebenarnya ada pembahasan apakah mujmal, kalimat mujmal ini ada di dalam Al-Quran atau tidak. Ya. Jumhur mengatakan bahwasanya mujmal waqi' fil Quran. Sedangkan Imam Zahiri mengatakan enggak. Kenapa? Mujmal itu tadi kita maknanya apa? Malam tatadih dalalatuhu atau ma yaftakiru ilal bayan. Sehingga mazhab Zahiri mengatakan enggak ada mujmal di dalam Al-Quran itu kenapa? Karena dia masih butuh dengan bayan. Ketika dia butuh dengan bayan, berarti dia enggak jelas. Allah itu enggak mungkin mengkhitab umatnya dengan sesuatu yang tidak jelas. Itu abas, namanya abas. Dan abas fi haqillah muhal. Sehingga khitab bil mujmal itu muhal. Nah, gitu. Lalu dijawab oleh jumhur bahwasanya enggak. Bahwasanya mujmal dan bayannya itu satu kesatuan. Walaupun tidak dalam satu waktu. Dan itu waqi' di khitab orang Arab. Dan Allah itu mengkhitab umatnya itu dengan bahasa Arab. Sehingga uslub bahasa Arab itu ada di uslubnya khitab Allah. Sehingga mungkin saja Allah itu mengkhitab dengan mujmal. Seperti itu. Sehingga muncul posisihan lain ketika mujmal itu ada atau tidak. Dan kita tadi tetapkan bahwasanya bayannya itu tidak harus satu waktu dengan mujmalnya. Lalu muncul, apakah setelah Rasulullah meninggal itu masih ada lafadz yang mujmal di dalam Al-Quran maupun Sunnah? Itu. Ini bahasanya tafsil, bahwasanya intinya sesuatu yang ketika dia berkaitan dengan ahkam taklifi, yang dia mujmal di dalamnya, pasti ada bayan di sana. Ya. Tapi ada yang lain yang dia masih mujmal, itu boleh-boleh aja, selama apa? Selama dia tidak berkaitan dengan ahkam taklifi. Sehingga yang berkaitan dengan perkara yang kita lakukan tiap seharian ini, ibadah, iman dan sebagainya, itu nggak ada yang namanya mujmal. Tapi di luar itu bisa saja ada. Lalu muncul lagi permasalahan lain, ketika mujmal itu dia sesuatu yang belum jelas. Dan kita tetapkan bahwasanya Allah boleh mengkhitab dengan sesuatu yang mujmal. Lalu apakah khitab mujmal bayannya ini boleh terlambat? Maksudnya terlambat tidak satu waktu ya. Kita tetapkan tadi apa? Boleh. Lalu kebolehan jarak waktu antara mujmal dan mubayyannya ini, apakah dia harus sebelum waktul hajah atau boleh setelah ba'da waktil hajah di situ. Sehingga jumhur mengatakan tidak boleh bayan ini turun atau dijelaskan setelah waktu hajah. Tapi ketika dia sebelum waktu hajah, dia boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah asma asyariyah. Contohnya sholat lah. Sholat itu kan dia makna lugawinya, dia doa. Entah dia doa mutlak atau doa bi khair khilaf itu ya. Lalu berpindah maknanya secara syar'i dia ke af'al makhsusah itu, af'al dan aqwal makhsusah. Lalu ketika Allah mengkhitab sholat dengan sholat, lalu kaifiyahnya, berarti kan dia akhirnya mujmal karena kita nggak tahu kaifiyahnya seperti apa. Lalu apa yang harus kita baca di dalamnya kita nggak tahu. Berarti dia termasuk dalam mujmal. Lalu ketika Allah mengkhitab, contoh di bulan apa? Bulan Muharram. Khitabnya di bulan Muharram. Ya.
Dan perintahnya akan laksanakan sholat di bulan Safar gitu contoh, atau setelah Muharram apa? Muharram, Safar, ya Safar, betul, Safar. Di awal Safar laksanakan sholat. Ini contoh aja contoh, jadi nggak harus wake, karena contoh itu nggak harus wake. Laksanakan sholat itu di awal Safar. Tanggal 1 Safar atau tanggal 30 Muharram baru datang atau lewat Rasulullah penjelasan bahwa sholat itu seperti ini. Boleh atau tidak? Boleh. Karena waktu hajahnya kapan? Hajahnya 1 Safar. Sedangkan ketika dia turunnya di 1 Safar, ya nggak usah kelewat. Di hari itu, ketika dia diperintahkan, contoh perintahkannya jam 10 tadi, atau subuh tadi, baru dijelaskan jam 10 siang atau jam 10 pagi. Apakah boleh? Nggak boleh. Ini mamnu indal jumhur. Karena dia udah kelewat waktu hajah. Maka takhirul bayan ila waktil hajah. Waktil hajah itu waktul amal maksudnya. Waktul amal yajuz. La yajuz. Afan. La yajuz. Ila waktil hajah, waktul amal, la yajuz. Sedangkan takhirul bayan, ya, ila atau takhirul bayan ba'dal waktil khitab atau ila waktil khitab atau ba'da waktil khitab. Itu apa? Yajuz. Ya. Waktu khitabnya tadi, contoh Muharram. Nah, jadi setelah Muharram, sebelum Safar boleh? Boleh. Tapi kalau sampai lewat Safar atau sampai Safar belum dijelaskan, dia tidak boleh. Sholat 5 waktu kan itu langsung. Isra Miraj baru sholat. Berarti kaifiyahnya yang ini. Tapi berarti subuh udah sholat belum? Makanya kan makanya di fikih-fikih yang pertama kali jelas sholat, waktu sholat adalah zuhur. Subuh di akhir. Ya karena itu awal pertama kali sholat ya sholat zuhur itu. Nah, belum hajahnya. Kan dia Isra Mi'raj sampai subuh. Isra Mi'rajnya sampai subuh. Atau bagaimana ceritanya, intinya adalah dia waktu hajahnya karena kan setiap hajah dia butuh tablik dulu dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Lalu al-bayan, masuk ke selanjutnya al-bayan. Al-bayan ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli, ay al-idah. Nah, di sini masuk ke pembahasan bayan. Al-bayan ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Bayan, ya, itlaqul bayan. Bayan itu dia punya 3 itlaqat. Ya. Yang pertama, ini yang dijelaskan oleh beliau, jadi ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Ini berarti itlaq bayan secara bermakna apa? Fi'lul mubayyin. Fi'lul mubayyin. Ya, fi'lul mubayyin. Ikhraj, dia kan fi'il. Lalu selanjutnya itlaq dari bayan itu adalah ma hasala bihi at-tabayyun. Itu apa? Dalil. Ad-dalil. Sehingga yang bisa menjadi bayan nanti apa saja? Seperti itu. Qaul, fi'il. Nah, qaul fi'il ini yashmal apa? Sunnah. Nah, qaul dia yashmal apa? Quran.
lalu fi'il, isyarah, at-tark, dan seterusnya. Jadi Imam Tufi juga atau didahului oleh Imam Ghazali, ya. Intinya ketika dia bisa menjadi suatu dalil, ana lupa ibarahnya seperti apa. Intinya adalah setiap dia bisa menjadi dalil binafsihi, setiap dalil ma yakunu dalilan binafsihi yakunu bayanan li ghairihi. Jadi setiap dalil atau setiap suatu dia bisa menjadi dalil untuk dirinya sendiri, dia bisa menjadi bayan untuk dalil yang lain. Itu dobetnya seperti itu. Dan juga tadi setiap yang bisa menjadi mukhassis dia bisa menjadi bayan. Karena taksis itu min afrodil bayan. Lalu selanjutnya itlaq yang ketiga dia mahallul bayan atau mahallut tabayyun, mahallul bayan. Atau madlulnya yang ditunjukkan oleh bayan itu sendiri. Ini itlaq yang ketiga. Ini banyak ditentang oleh ulama. Salah satunya siapa? Imam Haramain, Imam Amidi dan seterusnya itu menentang bahwasanya enggak kurang tepat itlaq dari bayan ketika dia dimaknai madlulnya. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya ta'rif dari beliau di Waraqat ini mengatakan ikhrajus syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli. Ya. Jadi dia itlaq dari apa? Fi'lul mubayyin. Ini itlaq pertama dari makna bayan. Ikhraj mengeluarkan asy-syai' sesuatu min hayyizil iskal dari perkara sesuatu yang iskal. Jadi maksudnya iskal di sini mujmal. Ila hayyizit tajalli kurang jelas, ila hayyizit tajalli. Ya. Iskal dimaknai bahwasanya dia khafa'ul murad. Ya, khafa'ul murad bihaitsu la yudrakul murad minhu illa bita'ammul. Ya. Jadi makna yang dimaksud itu maknanya masih tersembunyi. Ini salah satunya adalah mujmal. Mujmal itu maknanya masih tersembunyi. Kita bagaimana taunya? Dengan adanya bayan. Sebagaimana tadi dikatakan bayan dan mujmalnya itu adalah satu kesatuan, walaupun dia tidak dalam satu waktu. Wal bayan ikhraju syai'i min hayyizil iskal ila hayyizit tajalli, ay al-idah. Wal mubayyan huwan nas. Perlu di sini wal mubayyan huwan nas. Lalu mubayyan, jadi ada mujmal, datang bayan, sehingga dia maknanya, contoh tadi al-qur'u, kalimat al-qur'u tadi, salah satu kuru'in. Kita lihat makna yang ditakyin oleh mazhab Syafi'i apa? At-tuhur. Ini salah satu tuhurin, salah satu adharin. Ya. Sebenarnya ketika dikatakan bahwa mubayyan, berarti mubayyan di sini mana? Tuhur ini. Ya, mubayyan di sini tuhur. Wal mubayyanu huwan nas. Ta'yin bahwasanya mubayyan nas ini nadhar, fihi nadhar. Kenapa? Karena bayan atau mubayyin atau bayannya itu imma dia qat'i, imma dia dhanni. Ketika dia mubayyinnya dia dhanni, ya dia la yahsul illa adh-dhann. Dia enggak sampai ke derajat qata'. Sedangkan kita tahu nas itu tadi apa? Ma la yahtamilu ma'nan akhar. Ya makanya kita katakan di sini wal mubayyan huwan nas. Ini nadhar, fihi nadhar. Jadi seakan-akan ingin mengatakan bahwasanya ketika dia mubayyan, dia layah tamilu ma'nan akhar. Kita lihat prakteknya. Salah satu kuru'in. Dia yahtamilu
haid yahtamilu tuhur. Ta'yin tuhur, dia dzon atau nas? Dzon. Ya. Karena dia yahtamil makna haid. Ya. Ma yahsulu bidzon, dia nggak akan menjadi qata'. Ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan ketika dia datang mubayyan, ketika dia datang mubayyin, ketika dia datang bayan, dia akan mengeluarkan dari dia mujmal keluar akhirnya menjadi qat'i. Enggak. Karena tadi intinya adalah mujmal itu ala tasawi, dia ada timbangan, ya, ada timbangan 2 di sini, ini 5, ini 5. Datang mubayyinnya dia cuma bawa 1. Ya beratnya cuma 1. Ya cuma jadi berapa? 6. Yang sana masih 5. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Jadi zuhur wa khofa itu enggak qat'i. Nah, berbeda dengan kemarin kita bahas di mutlak, muqayyad sama am dan khos. Makna khos dia apa? Makna khos dia dalalahnya apa? Qat'i. Sedangkan dalalahnya am dia dhanni. Karena ketika kita melakukan yang khos atau kita melakukan yang muqayyad, kita pasti akan juga melakukan yang am atau kita juga melakukan yang khos, ya kan? Contoh kemarin kita apa? Contohnya adalah yang raqabatul mukminah. Ya kan, kita contohkan bahwasanya raqabatun mukminah. Ketika kita mengeluarkan kafarah raqabah mukminah, orang budak yang muslim atau budak yang mukmin, ya, kita pasti mengeluarkan budak atau tidak? Pasti. Sehingga dalalahnya apa? Qat'i. Beda dengan mujmal dan mubayyan ini, ketika dia keluar dari mujmal, ya, lalu dia dalalahnya akan qat'i, enggak. Sehingga wal mubayyan huwan nas ini fihi nadhar. Situ. Okay. Yang dimaksudkan nas ini adalah Al-Quran atau sama? Enggak. Nah, memang makna nas ini banyak, ya. Makna nas. Ya, tapi kita harus yurai istilahat fan. Istilahat fan di sini apa namanya? Istilahat fan mala yahtamil maknan akhar. Atau kita maknai dengan karena zuhur wal khofa kan ini khilaf nanti. Di Hanafiyah dia kan ada nas juga ada, dohir juga ada. Tapi maknanya beda. Ana agak lupa yang istilah Hanafiyah lupa. Dia yahtamilun nasakh, akid yahtamilun nasakh itu dia di zaman Rasul. Siqali ajlihi wala yusaq li ajlihi. Itu khilaf itu. Khilaf antara nas dan dohir. Kalau nggak sah nas. Jadi ada mufassar, ada nas, ada dohir, ada satu lagi 4. Ada 4. Dohir dalam madzhab Hanafi ada 4. Khofa juga ada 4. Ada yang siqali ajlihi, malam yusaq li ajlihi. Terus nanti yahtamilu ta'wil, la yahtamilu ta'wil. Terus nanti yahtamilu nasakh, la yahtamilu nasakh. Akid yahtamilu nasakh dia fi zamani Rasul. Jadi ketika nanti selesai zaman Rasul, itu nanti akan ada yang berubah. Yang dulu awalnya contoh ketika kita katakan yang yahtamilu nasakh itu dohir ya. La yahtamilu nasakh itu nas, contoh di madzhab Hanafi. Jadi ketika zaman Rasul selesai, yang dohir itu akan naik derajat jadi nas. Karena nasakh udah enggak mungkin. Nanti bisa dilihat lagi, dirojek lagi. Aksam alfat min haitsud dhuhur wal khofa indal Hanafiyah. Wal mubayyan huwan nas. Wan nasu, nah, beliau melanjutkan setelah beliau mengatakan bahwasanya mubayyan itu nas, beliau katakan wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Illa ma'nan wahidan. Kalau kita katakan tadi bahwanya nas itu adalah dimaksud adalah nas Quran wal hadis mardud. Dari mana? Beliau menjelaskan wan nasu. Nah, beliau tafsiri langsung, ditakrif langsung. Wan nasu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Nas maknanya adalah lafaz
ma di waqi'atun ala lafzi ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Jadi lafaz yang dia tidak memiliki kemungkinan makna lain. Kazaidin atau kazaidan atau kazaidin, oke. Fi ra'aitu zaidan. Jadi seperti contohnya kalimat zaid di dalam jumlah, di dalam kalimat ra'aitu zaidan. Aku melihat Zaid. Jadi di sini dikatakan bahwasanya kita pastikan bahwasanya a'lam itu dia adalah nas. Dia la yahtamilu ma'nan akhar. Lalu selain a'lam dia apa? Asmaul a'dad. 5, 4, 3, 7. Apakah kita bisa katakan 5 itu adalah 4? Enggak bisa. Berarti makna dari asmaul a'dad dia apa? Qat'i. Ya. Sehingga ulama memberikan 3 syarat di dalam bagaimana kita menentukan nas. Ya, syarat yang pertama, syarat suatu lafaz itu bisa dikatakan nas. Ini pertama kali nas atau yang menuliskan atau yang mengatakan ini apa? Yang memberikan syarat-syarat ini Abul Hasan Basri. Bisa dilihat di kitab Mu'tamad. Nanti dinukil sama imam-imam yang lain. Yang pertama, an yakuna kalaman. An yakuna kalaman. Ya. Jadi nas itu harus dia suatu lafaz. Maka tadi kita katakan ma la yahtamilu, ma dia waqi'atun ala lafzi. Karena nas itu dia harus kalam, lafaz. Jadi sehingga mujmal ma'amubayyin dia nggak bisa dikatakan nas. Karena apa? Bayan itu nggak harus kalam. Bayan itu bisa dengan fi'il, bayan bisa dengan isyarah, bayan bisa dengan kitabah dan seterusnya. Bahkan bayan bisa dengan tark, dengan ditinggalkannya perkara itu termasuk dari bayan. An yakuna kalaman. Oke? Yang pertama. Yang kedua, Allah yatanawala illa ma huwa nassun fi. Nassun fi ay dzukira fihi maksudnya. Nas bermakna dzikr. Beliau contohkan, ada contohkannya idrib abidi. Abidi, pukullah budak-budakku. Kalimat idrib abidi ini dia dilihat dari sisi bahwasanya salah satu budak yang mana itu dia bukan nas, tapi dilihat dari bahwasanya lafaz abidi dia nas min haitsu yang dipukul adalah maf'ulnya adalah abd dia. Situ. An la yatanawala illa ma huwa nassun fihi. Ya, jadi yang disebutkan di sini apa? Abidi. Ya. Min haitsu afradnya dia enggak nas. Karena dia bisa abad yang ini, bisa abad yang itu dan seterusnya. Ada ihtimal karena abadnya lebih dari satu. Ya. Atau tapi kalau dilihat dari abidi, dia mafhumnya adalah apa? Ya budak milik si mutakalim. Jadi dia keluar darinya budak selain punya mutakalim. Lalu yang terakhir, syarat yang terakhir, an yakuna ifadatuhu zahiran. Jelas. Jadi makna yang diberikan dia harus zahir, jelas, nggak boleh khafa. Sehingga mujmal, muhmal dan seterusnya dia bukan suatu yang nas. Karena makna nas itu lebih dari zahir. Kalau zahir dia yahtamil maknan akhar, nas itu tidak la yahtamil. Nah, ketika dikatakan seperti ini, bahwasanya ayyakuna kalaman an la yatanawala illa ma huwa nassun fihi, an yakuna ifadatuhu zahiran. Ulama khilaf. Sebenarnya sampai sekarang kita juga akan bingung. Sebenarnya nas itu kalau ini kan umum sekali. Syarat-syaratnya ini umum sekali. Sehingga nas itu yang seperti apa?
tahdid nas itu yang seperti apa? Itu susah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya nas itu nggak mungkin ada, ya, bahkan nggak ada nas itu. Semua itu punya ihtimal, ya, punya ihtimal. Kecuali di Qul huwallahu ahad, ya ayuhan nabi, ya yang kayak gitu, dan wa ma asbahu dzalik. Ya, Qul huwallahu ahad jelas nas dia. Lalu ya ayuhan nabi jelas nabi adalah Nabi Muhammad maksudnya. La yahtamil ghair, ya kan? Ya, yang model-model seperti itu aja. Selain ya ayuhan nabi, Qul huwallahu ahad dan seterusnya itu nggak ada nas itu. Ada ulama yang mengatakan lagi enggak. Nas min haitsul lafzi, ya, ini Imam Haramain mengatakan. Imam Haramain itu tidak mencukupkan nas itu dari dalalahnya dia sendiri. Maksudnya dalalah lafadznya itu sendiri. Tapi kita harus melihat qarinah haliyah dan qarinah maqaliyah yang dia mempengaruhi lafadz itu. Dalam artian ketika ada qarinah haliyah yang menjadikan makna itu nas, ya sudah. Karena makna nas itu ada ifadatul qata' dari lafadz. Kan seperti itu. Imam Haramain lebih condong ke situ. Jadi kalau dilihat dari kita lihat adanya dalalah qarinah haliyah, itu akan menunjukkan bahwasanya nas itu banyak, akan ada banyak, lebih dari 1, 2 dan seterusnya. Tapi yang mengatakan bahwasanya kalau dilihat dari dalalah lafadznya sendiri, itu nas akan sangat sedikit. Ada yang mengatakan Imam Syatibi, sebenarnya banyak ulama yang lain mengatakan ada ihtimalatul asyar. Setiap lafadz itu akan, kalau dia keluar dari nggak memiliki ihtimalatul asyar ini, dia bisa dikatakan nas. Tapi kalau dia punya ihtimalatul asyar ini, dia nggak mungkin dikatakan nas, karena dia yahtamil. Sama Imam Syatibi ngomong di Muwafaqat itu ngomong bahwasanya kalau setiap lafadz itu gimana, dia pasti akan punya kemungkinan ihtimalatul asyar ini. Sehingga ketika kita katakan nas itu adalah ma la yahtamil illa ma'nan wahidan, itu akan sedikit nadirun au yakadu an la yujad. Itu nadir atau kemungkinan nggak akan ada, ya. Ihtimalatul asyar itu yang pertama. Ihtimal apa? Ihtimalul majaz. Ini yang pertama. Yang kedua, ihtimal al-ishtirak. Yang ketiga, ihtimal apa? Idmar. Yang keempat, ihtimal at-taqdim wa ta'khir. 5, ihtimal apa? Takhsis. Nah, kalau ada takhsis berarti otomatis ihtimal at-taqyid. Lalu ada ihtimal apa? Ihtimal an-naql syar'i. Ini mafhum semua ya. Majaz mafhum, ishtirak mafhum, idmar mafhum. Maksudnya dia harusnya idhar, dia ada ihtimal idmar. Biasanya innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu. At-taqdim wa ta'khir. Jadi adanya taqdim ta'khir, takhsis, takyid, naql syar'i. Jadi ada lafaz yang dia maknanya asalnya makna lughawi, dia dinakal ke syar'i atau nakal urfi atau adi. Al-adi atau urfi sama. 9, ihtimal an-nasakh. Karena nasakh memang selesai di zaman Rasul, ya kan? Tapi ikhtilaf nasakh antar ulama itu kan ada. Bahwasanya ada ulama yang mengatakan ini dinasakh dengan ayat ini. Ulama lain mengatakan enggak, ini enggak nasakh, ayat ini tidak menasakh. Kita mungkin jamak antara ayat ini dan ayat tersebut. Nasakh. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir al-mu'arid al-aqli. Nah, ini 10 ini. Al-majaz, al-ishtirak, al-idmar, taqdim wa ta'khir, takhsis, takyid, naql syar'i, naql adi, an-nasakh, al-mu'arid al-aqli. Kalau bisa selamat dari 10 ini,
Ini ada kemungkinan kita katakan bahwasanya lafadz itu nas. Selama belum bisa keluar dari sini, sulit kita katakan nas secara dalalah lafadznya. Nah, kalau Imam Haramain mengatakan bahwasanya enggak. Nas itu adalah intinya adalah ifadatul qata' dari lafadz. Maka kita perlu perhatikan dalalah atau qarinah haliyah, qarinah maqaliyah dan seterusnya. Ada di Mansus di Burhan. At-taqyid. At-taqyid. Ya. Waqila, di sini beliau meneruskan, ya, yang mau menulis silahkan ditulis dulu sebelum kita lanjutkan. Selanjutnya, ta'rif dari nas. Di sini beliau katakan waqila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ya. Maknanya itu adalah takwilnya, itu adalah maknanya itu sendiri. Jadi ketika makna suatu lafadz itu dibawa ke suatu makna atau gimana? Ada suatu makna lalu langsung dipahami oleh seseorang mengucapkan suatu makna, suatu kalimat dan maknanya langsung dipahami oleh mukhatab, maka itu dinamakan apa? Nas. Nah, tapi ketika ditakrif nas adalah ma ta'wiluhu tanziluhu, dia ghairu mani. Karena dia yashtarik ma'a dzahir. Dzahir itu juga sama. Ketika diucapkan, dia langsung dipahami oleh mukhatab, walaupun dia punya kemungkinan makna lain. Tapi intinya adalah ma yutabadaru ila dzihn. Intinya ma ta'wiluhu tanziluhu itu artinya adalah intinya ingin mengatakan apa yang langsung dipahami oleh mukhatab. Ya. Nas langsung dipahami mukhatab, iya. Dzahir langsung dipahami mukhatab, iya juga. Sehingga ketika ditakrifin nas dengan waqila ma ta'wiluhu tanziluhu, takwilnya maknanya adalah apa yang langsung dipahami oleh mukhatab. Itu dia takrifnya ghairu mani. Beliau contohkan di sini fasyamu thalathati ayyamin. Nah, thalathati ayyamin yang digarisbawahi di sini nasnya adalah thalathah, 3. Nah, secara enggak langsung ingin mengatakan beliau yang nas yang bisa kita katakan nas itu a'lam, karena contoh yang pertama ra'aitu Zaidan. Lalu yang kedua, yang nas itu juga asmaul a'dad. Karena contohnya di sini thalathati ayyam. Fa innahu bimujarradi ma yanzilu atau bimujarradi nutqihi yufhamu makna. Bimujarrad diucapkan, ketika diucapkan dia langsung dipahami maknanya bahwa 3 ya 3. 3 adalah 1 2 3, 3 itu. Wa huwa ainas mushtaqun min minassatil arus. Kalimat nas mushtaq. Nah, tapi kalimat mushtaq ini nggak bisa kita pahami dengan istiqaq bimakna khas, maksudnya istiqaq bimakna fan, tapi istiqaq bimakna ma'khud. Ya, karena minas sotil arus dia bukan apa? Dia bukan masdar. Ya, kan kita tahu bahwasanya asal dari kalimat itu khilaf antara Basriyin dan Kufiyin. Basriyin mengatakan asal kalimat apa? Isim. Sedangkan asal kalimat menurut Kufiyin apa? Fi'il. Sehingga ketika katakan wa huwa mushtaqun min. Nah, apakah dia isim, masdar? Bukan. Karena dia isim apa nih? Minassoh, makan. Dia juga bukan fi'il. Sehingga kita katakan mushtaq, enggak mungkin kita maknai mushtaq bimaknahu al-khas. Tapi mushtaq bimakna al-ma'khud minhu. Ya, karena ma'khud dia maknanya lebih luas dari makna istiqaq. Kalimat nas ini diambil dari kalimat atau jumlah minas sotil arus. Pelaminan atau kursi yang digunakan untuk seorang pengantin.
kan dia biasanya diletakkan lebih tinggi, sehingga ketika lebih tinggi dia lebih terlihat. Nah, sama dengan nas. Nas itu dia maknanya tidak memiliki makna yang lain, sehingga ini maknanya sangat jelas. Lirtifaihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin, sehingga maknanya dia sangat jelas dan nggak perlu atau tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk memahami makna tersebut. Nas, ya ini pembahasan tentang nas. Nah, kita udah tahu bahwasanya nas tadi khilaf baina man yakul bi kasratihi atau bi qillatihi bal wa yakul bi adamihi, ya kan, karena nggak mungkin keluar dari ihtimalatul asyar dan seterusnya itu tadi. Lalu selanjutnya beliau masuk ke wadh-dhahir, ya, karena secara nggak langsung beliau ingin menjelaskan ini nih kita sedang membahas apa sih? Kita sedang membahas lafadz min haitsu dzuhur wal khafa. Ya, kalau zuhur dia yahtamil makna la yahtamil makna dia nas, ketika dia yahtamil makna akhar wa huwa tarafur rajih dia zuhir. Sehingga setelah bahas nas beliau membahas zuhir. Wa zuhir mahtamala amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Ini ta'rif zuhir. Beliau mengatakan zuhir itu mahtamala amrayni, ya, satu lafaz yang dia punya dua kemungkinan makna. Ahaduhuma azhar, dan salah satunya lebih kuat. Nah, dan yang lebih kuat ini adalah zuhir itu sendiri. Sehingga ulama yang lain ingin mengatakan lebih ringkasnya adalah ta'rif yang lain adalah ma dalalatan dhanniyah, ya. Zahir itu maknanya adalah ma dalalatan dhanniyah. Maknanya mafhum ya, waqi' al-lafaz. Ma dalalatan dhanniyah. Sehingga nas di sini dia akan menjadi apa? Dia bukan min aksami zahir. Dia menjadi qasimnya. Karena ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya zahir itu dalalatan wadihah. Nah, ini tadi dalalatan dhanniyah, tarifnya Ibnul Hajib sama Subki. Lalu ada ulama yang mengatakan zahir itu dalalatan wadihah. Kita tahu tadi, makna yang wadih itu ada apa? Ada an-nas dan juga ada ad-dhahir. Oh, afan. Jadi ketika dia dalalahnya dalalah wadihah, dia qasimnya siapa? Qasimnya dhahir. Nas akan menjadi qasimnya dhahir. Tapi ketika dikatakan dhahir itu adalah ma dalalatan dhanniyah, kan kita tahu maratib idrak itu tadi. Yakin, dhon, syak, waham, jahal. Ya, dhon itu dia tarafur rajih, sehingga ma dalalatan dhanniyah itu dhon. Ketika kita katakan ini adalah zahir, sehingga nas itu dia berbeda dengan bukan min qasimihi, bukan min aksamihi. Tapi ketika dia dikatakan zahir itu adalah maknanya ma dalalatan wadihah, ini akan menjadikan zahir itu qasimnya siapa? Nas. Kita lihat tasarrufnya Imam Syafi'i, ini akan kita lihat bahwasanya zahir sama nas itu akan sama aja. Nas itu ya zahir itu ya nas itu. Tasarrufnya Imam Syafi'i seperti itu. Sehingga akhirnya muncul ulama yang mengatakan bahwasanya zahir itu ini madalla dalalatan wadihah. Oke, kita sepakati dulu. Secara mutaakhirin akan memisahkan antara nas dan zahir. Karena sehingga beliau mengatakan wan nas ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, dan zahir mahtamal amrayni. Sehingga ta'rif yang rajih adalah ta'rif yang mana? Yang ini. Yang mengatakan madalla dalalatan dhanniyah. Ini yang rajih.
Ya sama lah ketika dulu Imam Syafi'i akrahu, ya kan? Akrahu hadza. Itu kan maknanya juga bisa haram, bisa makruh itu. Sama di sini beliau tasarruf beliau nas dan dohir sama. Ini dijadikan perkara yang sama. Intinya adalah dalalahnya wadhiyah. Beliau contohkan di sini kal asad. Di dalam jumlah ra'aitul yauma al asada atau asadan. Hari ini aku melihat singa. Fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris. Kita perhatikan contoh beliau di sini. Ra'aitul yauma asadan. Kalimat asad ini hakikah dia hayawan muftaris. Dia yahtamilul majaz bermakna rajul syuja. Nah, sehingga ada ulama yang lain mengatakan zahir itu apa? Zahir itu hakikah itu sendiri. Mu'awal itu apa? Majaz. Seperti itu. Jadi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Syarif Tilimsani di dalam Miftahul Usul itu menjadikan bahwasanya hakikah dan majaz itu min afrodid zahir wal mu'awal. Nah, jadi setiap yang hakikah itu zahir. Nah, jadi alaqahnya umum dan khusus mutlak. Karena hakikah dia min afrodil majaz. Nah, ini menurut Syarif Tilimsani afrodul zahir itu ada 8. Afrod zahir ada 8. Yang pertama tadi apa? Ya di sini contohkan beliau, hakikoh. Hakikoh. Jadi yuqab karena dia yahtamilul majaz. Nah, sehingga taraf rajihnya mana? Hakikoh. Karena al aslu fil kalam hakikoh. Sehingga zahir baina hakikoh wal majaz dia apa? Hakikoh. Lalu yang kedua, al-infirad. Ini kalau contohnya apa? Contohnya nanti bisa dilihat di Miftahul Usul. Beliau contohnya tadbiki. Jadi bukan yang contoh kayak di sini kan kita contohkan kal asad fi ra'aitul yauma asada. Nah, ini kan contoh bahwasanya di sini hakikah asad dia makna hakikah dia yahtamilu makna rajul suja. Tapi di Miftahul Usul contohnya tadbiki fikhi. Jadi contohnya tentang furu' fikhiyah. Tadbiknya. Infirad. Nah, tadi kita katakan hakikah muqabilnya apa tadi? Berarti kalau ini al-hakikah, al-majaz. Yahtamil apa infirad? Yahtamil ishtirak. Jadi al-aslu fil makna itu apakah dia infirad ataupun ishtirak? Ya. Al-aslu apa? Al-aslu al-infirad. Jadi ketika dia ingin menyatakan bahwasanya lafaz ini adalah mustarak, dia harus mendatangkan dalil. Karena la ta'wila illa bidalil. Sehingga yang mengatakan bahwa ini mustarak. Maka dalilmu apa? Karena dalilnya tadi itu, la ta'wila illa bidalil. La ta'wila illa bidalil. Sehingga kita nggak bisa mengatakan ini adalah majaz. Ra'aitul yauma asadan itu adalah majaz kecuali kita mendatangkan dalil. Dalil di situ apa? Qarinah. Nah, kalau nggak ada qarinah berarti yutlaqu alal hakikoh. Sama, infirad juga gitu. Makna suatu lafaz infirad maknanya satu, dia punya makna satu. Lalu yang ketiga at-tabayun. Ya apa? At-taraduf. Ini ana kasih ini maksudnya yahtamil ya. Atau kebalikan, muqabilnya taraduf, muqabil hakikah majaz, muqabil infirad al-ishtirak. Jadi orang yang mengatakan ini taraduf antara contoh apa?
Nanti bisa dilihat contohnya di mana di Miftahul Usul. Layah Duruni, nggak datang contohnya sekarang. Lalu istiqlal sama idmar. Ya, istiqlal atau idmar. Al aslu idmar atau idhar, atau istiqlal atau idhar. Beliau di Miftahul Usul nulisnya istiqlal, idhar atau idmar. 5. Ya. Yang kelima at-ta'sis. Berarti lawannya apa? Yahtamil apa? At-taukid. Yang keenam at-tartib. Lawannya apa? Yahtamil apa? At-taqdim wa ta'khir. Tujuh al-umum. Nah, ini di sini kita katakan umum dalalahnya zahir. Karena apa? Yahtamil taksis. Nah, al-umum yahtamil at-taksis. Taksis. Nah, kalau ada umum berarti ada apa? Al-mutlaq. Yahtamilu taqyid. Ya, yang digaris bawahi di sini dia yang zahir. Kalau kita perhatikan lagi, apa yang dijadikan afrad zahir oleh Imam Tilimsani, Syarif Tilimsani di sini, ya, kita perhatikan. Ini banyak dari afrodnya adalah dia yang ihtimalatul asyr yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain tadi. Apa tadi ihtimalatul asyr? Yang masuk ke ihtimalatul asyr apa tadi? Hakikoh. Ya, al-hakikoh. Al-hakikoh. Bukan al-hakikohnya. Ihtimalatul asyirnya tadi apa? Majas. Apa lagi? Mushtarak masuk. Idmar masuk tadi. Apa lagi? Takdim wa ta'khir. Taksis, takhid. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taukid. Taukid ada? Kita lihat lagi. Nggak ada. Majas, ishtirak, idmar, takdim wa ta'khir, taksis, takyid. Dah, itu aja. Ya. Jadi kita lihat bahwasanya, atau kalau mau menambahkan tadi yang di ihtimalatul asyr, ya ini juga bisa ditambahkan tabayun, dia taroduf, taksis, taukid, selesai. Jadi yang nggak masuk cuma berapa ini? 1, 2, cuma 2. Yang nggak masuk ke ihtimalatul asyr. Taroduf sama taukid. Ya, jadi sebagian besar dia masuk ke ihtimalatul asyr. Atau intinya adalah tadi kita katakan takrifnya adalah ma la yahtamilu ma'nan akhar. Intinya setiap sesuatu yang tidak punya kemungkinan lain. Itu. Sampai mana tadi? Di sini katakan kal asadi fi ra'aitul yauma asada fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris li'anna al ma'na al haqiqi muhtamilun lirrajuli syuja'i badalahu. Karena setiap hakikah dia punya majas, dia yahtamilul majas. Tapi bukan setiap hakikah punya majas ya. Kebalik, setiap majas pasti punya hakikah. Sedangkan tidak setiap punya hakikah dia memiliki majas.
Tapi di sini mengatakan ra'aitul yauma asada. Asada di sini maknanya hakiki, enggak ada qarinah. Dan tadi kaidahnya apa? La ta'wila illa bidalil. Berarti kita enggak bisa katakan di sini makna asad adalah rajul suja. Fa in humilal lafdhu 'alal ma'nal akhar. Ya. Ketika lafaz itu dibawa ke makna yang lain, summiya muawwalan. Maka dia dinamakan muawwal. Nah, di sini dikatakan wa innama yu'awwalu bid-dalil. Nah, ini kaidah tadi, wa innama yu'awwalu bid-dalil. Dari kaidah tadi la ta'wila illa bid-dalil. Nah, di sini disebutkan wa innama yu'awwalu bid-dalil. Sehingga setiap takwil butuh dalil. Kama qala wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil. Ya sama, wa yu'awwalu adh-dhahiru bid-dalil. Karena zahir dia akan bisa dimaknai dengan makna takwil dengan adanya dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalil. Atau makna lain dari muawwal itu adalah zahiran bid-dalil. Dia zahir karena adanya dalil. Nah, takwil nanti juga ulama banyak. Ada yang mengatakan takwilnya takwil qorib, takwil ba'id, takwil mutawassit, terus takwil sahih, takwil takwil batil dan seterusnya. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah ketika beliau mengatakan takwilnya takwil sahih. Takwil sahih. Ya. Takwil sahih itu makanya dia karena dengan adanya apa? Dengan adanya dalil. Atau bahkan ulama yang mengatakan ketika dia bukan menggunakan dalil itu tidak dinamakan takwil. Falaibun. In kana bidalil fa takwilun wa illa falaib. Nah, kalau nggak salah gitu. Imam Subki ngomong. Kalau dia nggak menggunakan dalil maka nggak bisa dikatakan takwil. Maka takwil sahih sama takwil fasid. Takwilun fasid. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan takwil sahih itu makana bidalil. Takwil fasid ketika dia la yakunu bidalil. Enggak. Ulama mengatakan takwil kalau bukan menggunakan dalil itu bukan takwil. Itu laib. Ada yang mengatakan nanti aksamnya lagi aksam takwil, takwil qorib, takwil ba'id. Nah, maksud qorib, maksud ba'id ini apa? Ba'idun atau qoribun minal fahmi. Ya. Qorib dekat atau jauh min haitsul fahm. Contohnya apa? Wa idza qumtum ila shalah. Ya, wa idza qumtum dia bentuknya apa? Madhi. Tapi nggak mungkin kita maknai madhi. Ya udah, itu qorib min haitsul fahm. Maknanya adalah idza aradtum an tusalli. Maknanya adalah kalau kamu mau sholat, itu. Atau takwil ba'id. Takwil ba'id dia ketika apa? Ketika dia membutuhkan dalil yang kuat sehingga dia menjadikan makna zahir itu lebih lemah daripada makna muawwalnya. Karena kita tahu tadi, kita bahasanya adalah timbangan. Intinya adalah di sini adalah tasawurnya, pemudahannya ibaratnya adalah timbangan. Kita katakan ini zahir. Ini makna tsani. Makna muawwal. Zahirnya contohnya 7. Muawalnya berarti berapa? 3. Kalau dalilnya ini atau agak jauh biar dia ba'id. Karena ba'id kan ba'idun anil fahmi. Jadi dia jaraknya jauh. Kalau di sini dia 8 contoh, di sini 2. Takwilnya ba'id. Ini jaraknya berapa? 6. Dalil yang datang kekuatannya cuman berapa? 4.
Dalil yang datang 4. 4 tambah 2 berapa? 6. Kita nggak boleh memakai makna mu'awwal. Kita tetap harus memakai makna zahir. Kalau yang datang dalil kekuatan dalilnya adalah 6, ini mudahnya ya. Ya kita nggak bisa dalil ini kekuatannya berapa, nggak bisa. Ini dari nadhar mujtahid, karena nadhar mujtahid beda-beda. Dalilnya 6. Berarti berapa? 8. 8 dan 8 berarti apa? Seimbang. Kalau seimbang berarti apa? Kasahu saubul ijmal sakoto bihi istidlal. Tasakoto. Kita nggak bisa pakai dalil ini. Nah, kecuali kalau dia datangnya dalilnya kekuatannya 7. 7 2 tambah 7 berapa? 9. 9 banding 8 kuat mana? Kuat 9. Nah, tapi jaraknya dekat. Maka kita nggak bisa mengatakan bahwa ini qat'i. Seperti itu. Jadi intinya takwil terserah mau dinamakan apa aja, karena banyak tasarruf dari fuqaha itu mengatakan takwil ini ba'id. Tapi secara nggak langsung ba'id ini bermakna apa? Fasid. Wa hadza ta'wilun ba'id. La yu'malu bihi. Ba'id sehingga nggak mungkin dipakai. Jadi seakan-akan tasarrufnya itu ya ini tasarruf fuqaha beda-beda. Karena tadi di awal kita bahas bahasanya faqih itu dia makanal fikhu sajiyatan. Fikih itu udah menjadi malakah. Jadi fi nadharil mujtahid enggak ini enggak cocok ini. Ini enggak bisa dijadikan dalil karena ini akan bertentangan dengan ini. Tapi ini kekuatannya masih enggak bisa ngalahin yang ini. Karena dia udah bisa ngerasain. Nadhar mujtahid beda lah. Ibaratnya dengan mudahnya seperti ini tadi. 8, 2, 7, 9 itu tadi. Fa'in humiya lafdu alal ma'nal akhar sumya sudah wa yusamma zahiran bidalil ay kama yusamma muawwala. Jadi muawwal maknanya sama dengan zahir bidalil. Wa minhu qauluhu ta'ala was-samaa banainaha biaidin. Kalimat yadin, aidin. Zahiruhu jam'u yad. Secara zahir maknanya adalah yad. Makna yad maknanya apa? Jarihah. Ya kan? Anggota tubuh. Wa dzalika muhalun fi haqqillah. Anggota tubuh itu enggak mungkin ada di zatnya Allah. Karena Allah apa? Ada dalil qat'i laisa kamitsli syai'. Fasurifa ila ma'nal quwwah. Maka bisa ditakwil makna yad di sini adalah qudrah, kuwah, iradah dan seterusnya. Bidalilil aqliyil qati'. Ya, dengan dalil akli. Ya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Selanjutnya al-af'alu. Kita sampai di sini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Inna wa faqi'ana wa qarabatin lana fi dinina ma li kutri unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fiqhum bima tarqadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'iman. Nahda bil khairi wa naqfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syurur wa kirra bir ridha minkal uyun bi'anna rabbana kulla uyun qabla an ta'tiyana rusulun man nufir wastur anta akraman satar wa salatullahi tashar mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafat على الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابه القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك وصلى الله على سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا فاتب علينا توبة سل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر ومولودين والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحد وآله وصحبه الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حبة النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.